Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa menarik. Sebuah teori hukum dari Indonesia yang saya jamin bisa jadi akan mengubah cara pandang kita semua tentang apa itu hukum. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Kalau kita ngomongin negara hukum atau rule of law, emangnya cuma ada satu resep yang cocok untuk semua negara di dunia? Satu ukuran untuk semua gitu? Nah, disinilah Indonesia menawarkan sebuah gagasan alternatif yang disebut Civilizational Local Rule of Law. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya sederhana kok. Ini adalah konsep yang mencoba menggabungkan nilai-nilai luhur Pancasila, kearifan lokal seperti hukum adat dan agama, dengan standar-standar hukum modern global. Konsep inilah yang akan kita bedah lebih dalam. Untuk benar-benar memahaminya, kita perlu lihat dulu fondasinya. Ternyata, gagasan ini dibangun di atas 3 pilar filosofis yang sangat kuat. Yuk, kita lihat satu persatu. Pilar pertama ini keren banget. Idenya adalah hukum itu punya jiwa yang hidup. Jadi hukum itu bukan cuma sekumpulan teks kaku di atas kertas, tapi perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Ada nilai kemanusiaan di sana, ada nilai ketuhanan. Hukum itu bernafas dengan identitas spiritual dan etis bangsa. Oke, pilar kedua. Gimana cara kita menemukan kebenaran hukum? Nah, model ini bilang kebenaran itu nggak tunggal. Ia didapat dari 3 sumber sekaligus. Hukum negara yang formal, hukum agama yang sifatnya transidental, dan hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketiganya ini digabung, kayak cahaya yang melewati prisma, untuk menghasilkan spektrum kebenaran hukum yang lebih utuh dan berwarna. Dan pilar yang ketiga, ini adalah penentunya, kompas etis. Jadi untuk apa sih hukum itu ada? Tujuan akhirnya cuma satu, menjaga martabat manusia. Hukum harus jadi pemandu moral yang memastikan bahwa keadilan yang dirasakan masyarakat itu jauh lebih penting daripada sekedar kepastian hukum yang tertulis. Nah, disinilah poin paling krusialnya. Gagasan ini bukan cuma buat konsumsi dalam negeri loh. Ini secara sadar diajukan sebagai narasi tandingan, sebuah tantangan langsung terhadap model-model hukum dari Barat yang selama ini mendominasi panggung dunia. Coba deh lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, ada model barat yang cenderung sekuler, fokus pada individu, dan melihat hukum sekedar sebagai alat teknis. Di sisi lain, model Pancasila justru transendental, mengutamakan harmoni komunal, dan memposisikan hukum sebagai kompas etis. Ini dua dunia yang sangat berbeda. Terus, apa kontribusi model ini buat dunia? Ini yang menarik. Pertama, paradigmanya menawarkan pergeseran dari dominasi barat ke arah pluralisme peradaban. Kedua, metodologinya mengajak kita untuk melihat realitas budaya lokal, bukan cuma teks hukum. Dan yang terpenting, visinya adalah untuk menciptakan keadilan yang jauh lebih manusiawi dan relevan dengan konteksnya. Tentu saja, filosofi sebagus apapun kalau cuma jadi wacana ya percuma kan? Nah, pertanyaannya, gimana cara mewujudkan visi besar ini jadi kenyataan? Mari kita intip rencana aksinya. Strateginya disajikan seperti menu kebijakan yang sangat konkret. Ada ide brilian seperti uji konsistensi Pancasila untuk setiap undang-undang baru. Ada juga dorongan kuat untuk keadilan restoratif, pengakuan masyarakat adat, bahkan sampai reformasi pendidikan hukum. Semuanya dirancang agar hukum kita benar-benar mencerminkan DNA bangsa. Dan ini bukan cuma angan-angan loh, peta jalannya sudah ada dan sangat jelas. Dimulai dari beberes ribuan peraturan yang tumpang tindih lewat teknologi, lalu membangun integritas penegak hukum dengan bantuan AI, sampai ke tujuan jangka panjang yang sangat ambisius, menjadikan Indonesia pemimpin di panggung hukum global. Semua langkah, semua pilar, semua gagasan yang kita bahas tadi, semuanya mengerucut pada satu visi puncak yang sangat kuat tentang apa sebenarnya makna hukum itu. Pada akhirnya, semua ini bersandar pada satu keyakinan yang fundamental. Coba kita resapi kutipan ini. Supremasi hukum di Indonesia adalah supremasi nilai. Artinya apa? Artinya, supremasi hukum itu bukan soal kepatuhan buta pada pasal-pasal, tapi soal menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan jiwa moral sebuah bangsa. Jadi tujuannya cuma satu, yaitu membangun sebuah sistem hukum di mana kemajuan dan modernitas itu tidak berjalan sendirian, tapi selalu dipandu oleh sebuah kompas moral yang jelas. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk bahan renungan. Coba bayangkan, akan seperti apa dunia kita jika lebih banyak negara yang merancang sistem hukumnya agar benar-benar menjadi cerminan dari jiwa bangsanya masing-masing.